Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Live2D-nya. Jadi yang pertama harus dilakukan setelah kalian masuk ke Live2D itu, kita open dulu filenya, file PSD-nya. Ya tadi sudah dipotong-potong. Oke, ini sudah masuk kan modelnya. Jadi hal pertama yang kalian lakukan itu di sini setelah masuk ke Live2D itu, kalian harus memberikan semua objek yang sudah dipotong-potong tadi itu mesh-nya gitu. Jadi kalian bisa pakai dua cara sih. Di sini ada mesh yang otomatis nih, mesh generator yang otomatis dan yang manual gitu kasih mesh. Jadi aku di sini bakalan menggunakan mesh generator yang otomatis ya. Tapi untuk sebagai contoh aja, yang manual itu kayak gini sih. Misalkan kita pilih nih, kita pilih mata. Yang mudah dulu aja ya, yang mata nih. Terus klik yang manual. Nah, udah masuk ke sini tuh kalian tinggal ini aja sih, kasih dot-dot ini apa atau vertex itu. Dimana kalian ngasih vertex ya. Dan ini tuh tiap kalian ngasih vertex itu semakin banyak semakin bagus itu. Misalkan seperti ini. Di sini kayak gini. Terus saya gitu sampai banyak gitu kan. Soalnya ini fungsi dari vertex ini tuh dia berfungsi untuk menggerakkan tiap-tiap objek yang kalian kasih vertex gitu. Kayak gini. Kalian kasih aja gitu vertexnya sebanyak mungkin dan serapi mungkin gitu. Jadi ketika kalian gerakin tuh gak kaku dan bagus itu hasilnya. Itu contohnya ya. Itu untuk yang manual. Nah untuk yang otomatis kalian gampang kok. Kita di sini ini aja sih, Ctrl A nih untuk semuanya biar kepilih semua objeknya. Sudah kepilih semua objeknya, terus kalian menuju ke sini nih, ke mesh generator otomatis atau pakai shortcut Ctrl Shift A. Nah, di sini kalian pilih presetnya, ada standar, ada little sama heavy. Aku saranin untuk penggunaannya untuk rigging itu gunakan yang heavy ya. Tapi sebelum kalian klik yang heavy, kalian pilih standar dulu. Jadi jangan langsung ke heavy gitu. Soalnya terkadang kalau kalian atau kita saat mau ngerigging dan melakukan mesh generator itu kalau langsung pilih yang heavy yang pakai yang otomatis ini, dia tiba-tiba suka ini ada objek yang hilang gitu, kayak mata atau bagian-bagian kecil biasanya. Dan itu tuh kenapa pakai standar dulu tuh biar ini sih mengurangi apa ya persentase agar objek yang kecil-kecil tidak hilang gitu. Mungkin agak lama, nanti di skip. Oke, udah beres. Ini semuanya udah dapat ya, udah dapat mesh ya, atau dot vertex kayak gini nih. Ini hasilnya. Udah. Nah, yang seperti aku katakan tadi, ini fungsinya mesh itu dia untuk menggerakkan objek yang sudah dikasih mesh gitu. Seperti ini nih, kita pilih ini nih. Jadi kita bisa gerakin ke atas gitu kayak gini. Kayak gini. Itu mesh ya. Lalu setelah kalian memasukkan mesh ke setiap objeknya, selanjutnya kita menggunakan deformer. Deformer itu fungsinya untuk mengkelompokkan bagian-bagian objek itu. Misalkan di kepala ada apa aja kan, ada rambut. Di rambut itu ada rambut bank kiri, bank kanan, bank tengah gitu kan. Terus sama yang hairback yang belakangnya. Bagian mata juga kan ini ada bagian-bagian lagi. Nah, fungsi deformer itu digrupkan itu. Jadi setiap objek yang dalam satu lingkup ininya, satu lingkup bagian itu dikelompokkan. Karena kita yang pertama ini untuk pertama ini kita bakalan nge-rigging bagian mata, maka kita kelompokkan dulu bagian matanya. Dan untuk bagian ini kulit mata bawah dan atas yang kiri kanan itu kita masuknya ke kepala ya, jangan dimasukin ke bagian mata. Oke, sudah. Ketika semua objek sudah dipilih, kalian ke ini aja, ke deformer warp atau warp deformer. Klik. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan ini kan bagian mata, kita kasih nama bagian mata. Dan untuk destination partnya, karena kita belum memberikan deformer ke mana-mana gitu, ke kepala atau bagian yang ingin jadi
mainnya, maka kita ini root aja sih, udah cari kasih apa-apa dulu. Dan untuk bagian ini, Bezier sama conversion ini fungsinya untuk memberikan tiap garis atau dot yang nanti dikasih objek gitu. Jadi mungkin agak susah dijelasin. Aku liatin aja. Create dulu ya. Nah ini, bagian ini nih. Bagian garis ini nih. Ini bagian diversion dan conversion tadi. Nah ini nih, bagian ininya. Dan aku saranin untuk tidak diubah sih jatuhnya, karena itu udah ini sih, udah pas. Dan ya ini juga, ini udah defaultnya udah bagus kok. Oke, bagian mata sudah terbuat, terkelompokkan. Ini fungsi kayak gini. Jadi ketika kita memindahkan bagian mata, semuanya dapat itu pindah tuh, pindah kayak gini. Itu fungsi dari deformer ya. Lalu setelah bagian mata sudah ke kelompokan, maka kita kelompokkan lagi bagian kanan dan kirinya gitu. Bagian alis kanan dan kanannya, kanan kiri. Dan untuk bagian mata kita kasih deformer yang berbeda ya. Jangan satu deformer dengan bagian-bagian mata yang bagian ini nih, kayak alis dan bulu matanya. Kita pisahin aja. Kita kasih nama bagian mata right kanan. Oke. Dan ini bola mata kita kasih deformer lagi. Bola mata R. Sama juga dengan yang kiri ya. Ini bagian mata L left. Ini juga bagian matanya bola mata L. Oke. Setelah kalian sudah mengkelompokkan bagian mata seperti ini, maka kita di sini langsung ke bagian rigging sebelah matanya ya, mata kanan, mata kiri. Dimulai dari alis, bukan alis sih, bulu mata atas. Kita yang ini dulu. Soalnya di sini L dulu. Klik ini ya, dan di sini nih, ini ada beberapa keyforms atau parameter. Di sini ada dua parameter ya untuk eye open. Dia tuh kondisi 1 terbuka dan kondisi 0 dia tertutup. Jadi setelah pilih bagian objek ini, kita pilih di sini nih add to keyforms. Karena kita menggunakan 2 kondisi bukan yang 3 ya. Kalau ini untuk 3 ya, 3 kondisi. Nah, ini 3 kondisi itu berfungsi untuk yang ini, yang angel XYZ yang seperti ini ada 3 kondisi. Udah gitu kita klik yang open lalu add to keyforms. Nah, ini kondisi terbuka dan ini untuk kondisi tertutup. Oke, kita buat aja. Setelah ini, untuk mempermudah gerakan tiap vertex yang ada di dalam objek, kita ke deform pad edit ya. Kita kasih 5 pad biar mudah gerakinnya. Dan ya, kita gerakin ke bawah seperti ini. Oke. Lalu bagian yang bulu mata yang sebelah ini ya, yang di sampingnya. Sama, kita add to keyform lagi. Lalu pilih yang ini. Untuk ini kayak 3 cukup sih. Oke, kita lihat gerakannya. Oke, nice, smooth. Lalu bagian yang putih matanya.
setelah bagian putih mata, lalu bola mata. Lalu setelah bola mata, kita pilih yang LED-nya atau bagian kulit matanya. Oke, untuk mata kirinya sudah selesai. Tinggal mata yang sebelah kanannya. Oke, bagian kanan dan kiri sudah selesai. Selanjutnya setelah membuat ini apa? Mata terbuka, mata tertutup. Ada di sini bagian eye smile gitu, bagian mata kanan dan kiri untuk tersenyum. Sebenarnya untuk kalian jika ingin hanya menjadi seorang VTuber dengan karakter ini sebenarnya gak terlalu kepake sih untuk parameter IL smile dan IR smile-nya itu. Karena ini fungsinya sih ketika ketika kita kedip atau mata tertutup lalu kita tersenyum, maka si matanya itu akan berubah seperti apa gitu. Misalkan untuk matanya itu lebih ke atas gitu. Jadi kayak senyum atau senang gitu. Tapi untuk penggunaan VR Live dengan PS Rig itu gak akan ini sih, gak akan gak akan masuk. Tapi kalau menggunakan VTube Studio ini kepake jatuhnya. Jadi gampang aja sih untuk IL Smile dan IR Smile nya. Kita pilih. Mata terbuka. Terus kita kasih parameter di sini, 2 parameter. Lalu parameternya pindah ke sini ke 1 ketika tertawa. Jadi ya kita ke atasin aja sih. Kayak gini. Kondisi di mana mata kita tuh kayak tersenyum gitu. Tapi sebenarnya untuk penggunaan kalian jika ingin hanya menjadi VTuber tuh ini gak terlalu kepake sih jatuhnya. Jadi aku saranin skip aja sih. Kalau misalkan kalian ingin membuat mata ini, mata terbuka, mata tertutup, atau ketika matanya berubah kondisinya ketika kita ingin tersenyum atau membuat emoticon baru kayak marah, sedih, senang kayak gitu, mending jangan di sini sih. Ini gak terlalu kepake sih soalnya. Jadi kita mending bikin parameter baru mungkin di part yang selanjutnya sih untuk pembelajaran emoticon. Penambahan emoticon atau aksesoris ya seperti itulah. Jadi kita hapus saja. Oke, untuk mata terbuka, mata tertutup atau kedip mata kita ini udah bisa sih, udah bagus gini. Oke, selanjutnya kita ke bagian perubahan XY dari matanya, eyeball-nya ininya nih. Oke. Biar mempermudah, kita di sini pilih aja ya bagian mata R sama bagian mata L. Kita di format lagi aja. Kita bikin grup lagi namanya bola mata. Right, udah. Nah, di sini kita tinggal kasih parameter, tapi parameter yang 3 ya. Add 3 keyframes. Kayak ini. Ya, untuk X itu posisi kanan kiri, untuk minus dia kiri, plus itu kanan. Dan untuk Y-nya itu kondisi ke atas ke bawah gitu. Dia minus itu ke bawah dan plus itu dia ke atas kondisi matanya. Oke, lanjut aja.
Jadi untuk mempermudah kalian hitung aja ya, misalkan ke kiri berapa shift sama arrow ya gitu. Jadi biar lebih enak daripada digerakin manual seperti ini. Itu lebih susah sih dan gak enak. Jadi pakai ini aja, pakai keyboard aja, pakai arrow dan pakai shift. Oke, untuk X-nya, bagian X-nya, eyeball X-nya udah beres. Tinggal yang Y-nya. Ingat ya, minus itu pokoknya ke bawah atau ke kiri. Plus itu ke atas atau ke kanan. Oke, untuk apa? Untuk bagian eyeball XY-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bakalan menggunakan synthesis corner. Jadi fungsinya synthesis corner itu dia ketika mata kita ke kanan atau kiri atau dia kondisi mata kita tuh ke kanan ke atas, dia bukan ke tengah gini, tapi yang ngikutin cornernya gitu, sisinya. Kondisi dari kanan kirinya dan atasnya juga atas bawah. Oke, kita pilih dulu bagian deformer yang kita sintesis. Lalu ke modeling. Di sini ada parameter, ada synthesis corner atau kalian boleh pakai shortcut Ctrl 4. Ini defaultnya ya, tapi kalian bisa rubah juga sih di hotkey optionnya gitu. Pilih synthesis corner. Ini parameternya, parameter mana aja yang ingin kalian sintesis. Ini kan kita eyeball, maka eyeball X dan Y yang disintesis. Terus targetnya selected object, ini aja Aldera object and deformers. Lalu klik OK. Oke, lihat. Dan ya, seperti ini hasilnya. Oke, untuk rigging mata, kanan kiri bagian mata, itu sudah selesai sih. Oke, next mungkin bagian ini, eyebrow-nya atau alisnya. Tapi aku saranin untuk eyebrow ini, sebenarnya untuk kalian untuk menjadi VTuber itu, gak harus ya. Ini nih, bagian ini kan eyebrow nih, ada ya ada YX, terus ada angelnya juga. Jadi aku saranin kalau kalian hanya ingin jadi VTuber, kalian gak harus setting bagian ini ya. Gak harus ini. Soalnya kenapa? Dari apa ya? Kebanyakan dari program PR Live maupun PaceRig dan VTube Studio juga untuk apa ya? Untuk sensor yang menangkap gerakan alis itu kadang-kadang kurang tepat gitu. Jadi itu terserah kalian sih. Kalian mau ini dibuat di rigging atau enggak juga terserah kalian. Tapi aku di sini bahkan kasih contoh juga sih untuk apa ya? Untuk alisnya gitu. Lalu ini kita akan belajar rotate. Untuk rotate kita nggak pakai deformer ya jatuhnya, tapi pakai ini nih. Pakai rotation deformer namanya, bukan deformer yang ini yang warp. Jadi kita klik yang ini, yang mau digrupan dulu. Misalkan yang R kan, R. Kita bikin yang ini. Rotation, berarti kita apa? Alis R rotation. Oke udah. Lalu kita pilih yang brow R ya, yang R ya nih, yang angel, yang kanan ya, jangan yang kiri. Tapi bisa diubah sih gampang itu. Kondisinya ketika dia ke kiri itu minus. Kalian boleh gerakinnya di sini nih, di atas ini. Di atas ini boleh. Atau enggak kalian kasih angel di sini misalkan minus berapa gitu. Atau di sini juga nih, ditarik gini. Oh salah, kebalik. Jadi untuk minusnya dia agak ke atas. Jadi dia untuk sebelah kanan tuh jadi ke sini. Dan untuk ke kiri
Ke kiri itu dia jatuhnya ini. Ke kanan. Ke kanan itu dia serius itu. Matanya. 11. Oke. 10 ini 11. Yang sama yang ini juga kita kasih lagi rotate deformer. Oke, untuk alis angelnya sudah selesai sih. Jadi kayak gini aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke alis formnya gitu. Jadi alis form itu rubah bentuk dari alisnya. Biasanya kan kalau di anime atau di ya komik-komik kayak gitu, animasi, kan biasanya form dari alis itu suka berubah gitu. Oke, kayak gini aja. Kita klik yang alisnya ya, bukan deformernya tapi yang alisnya. Kasih form. Dan kasih ini juga apa namanya itu? Deformer pad. 1. 3 cukup. Nah, untuk minus dia ini aja ke bawah. Tarik aja bagian tengahnya aja seperti ini. Nah, ini. Jadi ketika dia parameternya minus dia ke bawah kayak gini. Jadi emoticon kecewa gitu. Dan untuk place-nya kita naikin ke atas. Jadi agak serius gitu. Nah, kayak gini. Oke. Yang kiri sudah selesai, tinggal yang kanan. Untuk rigging matanya, bagian mata sudah selesai. Jadi tadi dari part ini tuh kita membicarakan mesh, terus deformer warp sama deformer rotation, lalu rigging mata, bagian mata dan rigging alis. Ya. Dan seperti yang aku katakan tadi, jadi jatuhnya kalau untuk alis itu sebenarnya gak harus ya. Karena untuk sensor yang menangkap gerakan alis itu tidak akurat. Dan karena mungkin kamera atau gimana gitu. Cuman yang aku gunakan sekarang, kalau misalkan untuk diaktifkan, bagian alisnya itu selalu tidak bagus itu hasilnya. Oke, mungkin untuk part 2 selesai sampai sini. Nanti part 3 kita membicarakan atau belajar tentang Angel X, Y, Z-nya untuk bagian wajahnya ya.